Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun anta badrun, anta nurun fawqa nurin, anta samsun anta badrun, anta nurun fawqa nurin, anta isbahu maqali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk para sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, para sahabat, para subscriber dari Baring Lampung, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Merauke, bahkan sampai ke pelosok penjuru dunia, Bunglaga ucapkan terima kasih yang tiada terhingga dan tiada tara atas segala doa-doanya, atas segala munajat-munajatnya, atas segala support, perhatian, kehadiran serta dukungannya. Dan kami pun sebaliknya akan mendoakan para sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan saat ini bersama keluarga besar senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, jasmani dan rohani, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan dunia dan akhirat. Apabila sahabat-sahabat semua beserta keluarga besar saat ini dalam keadaan sakit, mudah-mudahan akan cepat disembuhkan dan diangkat penyakitnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga sahabat-sahabat beserta keluarga besar berbahagia selalu bersama-sama dan di tengah-tengah keluarga tercintanya, amin Allahumma ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, sebelum melangkah lebih jauh, karena di samping kanan Bunglaga ada Bos Gimun, sahabat-sahabat semua, subhan tabarakallah. Tidak ada yang menyangka ternyata Allah Subhanahu wa taala telah membolak balikan hati manusia yang tadinya kita kenal Bos Gimun amat sangat keras kepala, amat sangat sombong, amat sangat ganas dan arogannya, namun berkat hidayah dan inayah yang diturunkan oleh Sang Khalik Sang Pencipta alam semesta Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Bos Gimun dapat bisa memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang membawa kita ke surga dan mana yang membawa kita ke neraka jahanam. Subhanallah, sahabat-sahabat semua. Nanti pun kita akan coba ngobrol-ngobrol dengan Bos Gimun. Tapi sebelumnya sahabat-sahabat semua, ini ada madu Bangri Lampung, sahabat-sahabat. Madu Bangri Lampung ini adalah madu yang diperoleh dari hutan belantara yang telah didoakan oleh beliau. Dan madu ini amat sangat langka sekali diketemukan, karena bukan hanya ekstra hati-hati dengan tenaga pikiran, tapi terkadang nyawa dipertaruhkan. Karena kenapa? Madu sialang, madu hutan ini tumbuh di sebuah hutan yang besar, di sebuah pohon yang amat sangat tinggi. Jadi butuh nyali yang amat sangat tinggi untuk mendapatkan madu Bangri Lampung ini.
Adapun faedah dan manfaatnya sahabat-sahabat semua, madu Bari Lampung ini amat sangat banyak sekali faedah dan manfaatnya. Yang pertama, apabila sahabat-sahabat beserta saudaraku letih, linu, lesu, tidak bertenaga, mudah-mudahan dan insya Allah madu Bari Lampung ini sebagai jembatan, sebagai titian, karena sedia payung sebelum hujan. Daripada kita warawiri ke sana kemari, kita banyak mengeluarkan ongkos dan biaya, mungkin madu Bari Lampung ini sebagai solusi dan jalan keluarnya. Insya Allah sahabat-sahabat semua. Bulaga berapa harganya? Karena ini madu Bari Lampung sama harganya. Satu botol seharga Rp100.000. 2 botol ditambah dengan 2 garam asma Rp200.000, dan seterusnya sahabat-sahabat semua. Kemana bisa menghubungi Bulaga? Bisa ke nomor WhatsApp dari Bari Lampung sahabat-sahabat semua. Bisa juga hubungi ke nomor WhatsApp Bulaga. Nomor WhatsApp Bulaga yaitu ke 0895 3394 59176. Bulaga ulangi. Bisa ke nomor WhatsApp nomor rekening dari Bari Lampung. Mungkin sahabat-sahabat sudah tahu nomor rekeningnya. Bisa ke sahabat-sahabat spiritual yang lain, ataupun bisa juga ke sahabat-sahabat ke Bulaga official, bisa ke Hodam BRL, bisa ke Pusaka BRL, bisa ke spiritual Bari Lampung juga sahabat-sahabat semua. Subhanallah. Kalau nomor WhatsApp dari Bulaga yaitu 0895 3394 59176 dengan nomor rekening Bank BNI 127 4834 130 atas nama Manto. Mudah-mudahan insya Allah sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan, karena sebagaimana sahabat-sahabat ketahui, madu Bari Lampung amat sangat sakti sekali untuk menyembuhkan pegal linu, encok, rematik, asam urat, dan banyak lagi sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan yang sahabat-sahabat selama ini kemana mencari obatnya, maka madu Bari Lampung sebagai jalan keluar dan solusi yang terbaik. Subhanallah sahabat-sahabat. Oke sahabat-sahabat semua, di samping kanan Bulaga ulangi, ada Bos Imun. Kita akan coba tanya-tanya dengan Bos Imun ini, apakah benar semenjak kedatangan beliau di Padepokan ini, semenjak bertemu dengan Bari Lampung, tobatnya memang tobat nasuha, berdasarkan dari lubuk hati yang paling dalam, tulus mulus, tanpa ada embel-embel sahabat-sahabat semua. Bos Imun, Bulaga pengen tanya sekali lagi dengan Bos Imun, mohon maaf, jangan tersinggung. Tapi ini untuk meyakinkan para subscriber dari Bari Lampung ini, benarkah taubatnya, insafnya Bos Imun ini berdasarkan dari hati nurani yang paling dalam, dan berdasarkan memang kemauan serta tekad yang bulat, tanpa ada embel-embel yang lain. Untuk lembaga atau lainnya atau subscriber Iya. tidak percaya dengan tobat kami maklumi benar. Iya benar. Karena kami memang kemarin itu terlalu bagaimana gitu. Ini begitu menyakiti para subscriber ya. Bikin memfitnah, mengatakan miskin, kere, sengsara, ya kan? Ya tapi mudah-mudahan, karena sahabat dari Bari Lampung juga kan manusia. Dalam artian mereka pun mungkin lambat laun akan bisa memaafkan sepenuhnya kepada Bos Imun dan anak buahmu, walaupun itu butuh proses, tak mudah mereka telapak tangan, tapi buktikan Bos Imun, kita buktikan bahwa ternyata Bos Imun selama ini telah salah jalan, telah sesat di persimpangan jalan. Jadi dalam artian kita sebenarnya tidak butuh kita bersumpah, cukuplah dengan hati kita meminta maaf, minta ampunan, karena yang Maha Kuasa Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Ghafur, Maha penerima taubat bagi hamba-hambanya yang mau bertaubat. Jadi apakah benar juga bahwa anak buah Imun tanpa dipaksakan mereka akan bertaubat? Karena saya takut kalau mereka tidak bertobat, Bos Imun ini akan marah kepada mereka, akan murka, atau bagaimana? Tidak dipaksa. Alhamdulillah, Bung Laga. Dengan berjalannya waktu, iya. mereka ini melihat kebaikan dari tim BRL, Amin. dan Bang Ri sendiri. Mereka ini bergerak gitu. Mungkin dari awal
mereka paksaan dari saya. Iya, iya. Tapi berjalannya waktu mereka merasakan sendiri Bung Aga. Ya karena makan diberikan makan, Iya, walaupun sederhana ya. Minum diberikan minum, bahkan pakaian koko, peci, subhanallah. Kalau melihat saat ini meskipun saya subhanallah amat sangat takjub sekali. Mudah-mudahan selamanya, mudah-mudahan selalu istiqomah. Meskipun jangan selalu kita perturutkan hawa nafsu, jangan kita diperbudak, karena ternyata dunia yang kita kejar-kejar selama ini ada batas finishnya, ada batas akhirnya sudah. Karena bagaimanapun mumpung sama halnya Bung Laga bukan sok menggurui, bukan sok menceramahi, tapi kita sama-sama belajar dari selama ini kita telah keliru, belajar yang selama ini kita telah bergelimang dalam lumpur-lumpur dosa. Jadi bagaimana caranya kita agar terhindar dari semua itu, kalau bukan dengan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan apa langkah berikutnya meskipun ataukah ingin pada bukan berlampung atau ingin ke pulau seberang, ingin terus menggali ilmu agama, mungkin telah terpikirkan. Jelas Bung Aga kami ini mau tetap bersama Rey. Oh iya. Kami tidak ingin jauh dari Rey. Benar. Karena kami kalau jauh dari Rey kami merasa takut Bung Aga. Takut, maksudnya takut ada apa sebenarnya meskipun? Ada apakah di balik misteri dari sebuah jawaban-jawaban dari meskipun ini? Entah kenapa seolah ada rahasia besar di balik semua ini. Benar Bung Aga. Sebenarnya kalau seandainya kami ini taubat Bung Aga, kami takut Bung Aga. Oke. Tidak perlu diceritakan juga sebenarnya Bung Laga sudah nyambung. Ternyata entahlah, saya pun tidak tahu. Tapi saya hanya berbaik sangka saja, tidak buruk sangka kepada Bos Gimun. Mungkin ada sebuah sosok nama besar yang akan menurunkan takdirnya. Dan itu mungkin kalau Bos Gimun keluar dari padepokan ini maka akan terjadi sesuatu. Benar Bung Aga. Guru besar saya ini tidak akan terima Bung Aga dengan taubatan kami. Tetapi saya Iya. mungkin Bung Aga nanti akan tahu sendiri Iya. dengan guru saya. Iya. Sebenarnya situasi kondisi seperti ini Pada Lampung pun saya rasa sudah bisa membacanya. Karena 2-3 hari yang lalu beliau ke Laut Pantai Selatan, sudah barang tentu minta petunjuk dari Bunda Ratu Kidul akan ada apa ke depannya, karena kami amat sangat yakin dengan tobatnya Bos Gimun, pekerjaan kami sebenarnya bukan menambah ringan tapi menambah berat ke depannya. Sebuah perjuangan, mungkin pendekar-pendekar sakti yang telah tersesat akan menolong kembali, tidak tahu. Iya. Jadi alhamdulillah kalau Bos Gimun mau di sini, sama-sama kita belajar dengan santri-santri yang lain, santriwan santriwati. Jadi tanamkan dan tekankan guna dalam hati Bos Gimun ini agar jangan sampai tergelincir kembali. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena Bos Gimun sama halnya Bung Laga dulu bukan orang benar, sampah masyarakat, hidup dalam bergelimang dosa, dunia hitam, dalam keadaan hina dina. Tapi Bung Laga pun berpikir, kalau Bung Laga terus seperti ini, apalah daging hidup ini? Sedangkan yang kita bawa mati tersebut bukan harta kekayaan, bukan harta berlimpah, mobil mewah, rumah bertingkat-tingkat, tapi ternyata keimanan dan ketakwaan kita terhadap Yang Maha Kuasa. Rumah pun yang kita bangga-banggakan di dunia, yang 40 tingkat, mobil mewah mengkilat, istri cantik memikat, ternyata peristirahatan kita tak kurang tak lebih dari ukuran 1x2 meter. Itu tempat tinggal terakhir kita ya Bung Aga. Benar Bos Gimun. Nah, alhamdulillah melihat Bos Gimun seperti ini, subhanallah Allah Bos Gimun. Saya amat sangat bahagia
bahkan bukan hanya saya, tapi Bari Lampung Indonesia akan sangat senang, dan tim-tim seperti yang lain akan merasa bersyukur sekali kalau kita taubat dan mengajak anak buahmu untuk mari sama-sama kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, tinggalkan dunia hitam, kita buka lembaran-lembaran baru diisi dengan tinta-tinta yang amat sangat bermanfaat untuk hari-hari esok ke depan. Allahu Akbar. Jadi kalau memang Bos Gimun memang pengennya di Padepokan Bari Lampung, saya rasa Bari Lampung tidak akan keberatan, malah akan bersyukur sekali. Kami berharap begitu Bung Aga. Seandainya kami bertobat ya kami ini bingung untuk kedepannya, dan kami juga jauh dari Bangre. Iya. Merasa khawatir Bung Aga masuk nanti. Benar. Mungkin kami ingin tetap menimba ilmu di sini Bung Aga. Amin ya. Seandainya juga ini kalau kami Diterima. ini tidak diceburkan ke laut. Seandainya kami diceburkan ke laut juga, Iya. kami bertanggung jawab, kami siap. Tapi saya rasa para subscriber juga mengerti. Itu hanya janji kalian. Dan kami pun tidak pernah berjanji akan menceburkan kalian, tapi kalian sendiri yang berjanji. Dan masalah eksekusi tersebut tergantung Bari Lampung. Bari Lampung juga minta petunjuk dan arahan daripada sahabat-sahabat para subscriber ini. Apakah memang benar-benar ingin diceburkan ke laut, ingin depak ke sebuah ombak yang begitu besarnya dengan hiu-hiu ganasnya. Tapi kami manusia biasa, manusia yang terkadang terlontar ucapan-ucapan yang begitu menyakitkan tadi. Sebenarnya tidaklah mungkin lagi, asal kalian mau berubah, mau berbenah, dan jangan sampai diulangi dengan tobat, tapi tobat sambal. Hari ini kepedasan, besok mau lagi. Tapi kami ini sangat menyakiti sekali kalau hati subscriber ini. Iya, memang benar. Berbicara. Kata kalian katakan itu begitu sakitnya, begitu perihnya bak sembilu yang menusuk tulang-tulang sumsum para subscriber ini. Tapi mereka pun manusiawi. Allah Subhanahu wa taala itu Maha penerima taubat, Maha Ghafur, Maha Ar-Rahmani Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Masa iya kita manusia sebagai makhluk yang lemah, sebagai makhluk yang tak berdaya, tidak mau memaafkan selaku saudaranya? Begitu egonya kita, begitu mau menang sendirinya kita. Sedangkan kita tuh belum tentu baik di hadapan Allah. Nah itu Bos Gimun. Jadi syukur alhamdulillah. Mari sama kita belajar, menggali ilmu agama, mengaji dan mengkaji diri. Banyak orang pintar bisa mengaji, tapi tidak bisa mengkaji diri. Banyak orang bisa ceramah, bisa ceramah rohani, bisa mengajak orang, tapi badannya juga tidak bisa ditiru, tidak bisa jadi contoh dan tauladan. Maksudnya, ya di bibir seperti itu, ya hati juga harus melakukan sama. Ada. Oh, iya. Mau membuka hati dulu Bung Aga. Oh, iya. Soalnya ini hati dari santri Bangre. Oh, ya dipinjamkan. Subhanallah ya. Karena menunggu kabar dari orang tuanya Supeng. Rencananya Supeng ini mau pulang Bung Aga. Oh, Supeng mau pulang ke dusun juga. Menunggu. Jadi Bos Gimun juga saat ini belum punya HP. Kalau untuk saat ini ya hati sudah hampir lama sudah di kemarin waktu kejadian dengan Bangre. Sudah rusak lah ya. Jatuh ya. Ya mudah-mudahan ada rezekinya ke depan. Yang penting kita selalu ikhtiar, selalu usaha Bos Gimun. Jangan kita ibaratnya selalu berpikiran bahwa kita ini seperti apa ke depannya kalau kita tobat. Jangan pikir seperti itu. Karena ulat dalam lubang batu juga hidup hewan. Apalagi kita manusia diberikan akal dan pikiran. Kita gunakan akal dan pikiran tersebut untuk kita terus berikhtiar dan selalu berusaha. Nah, untuk itu Bos Gimun, jadi jangan kita jenuh dan bosan untuk terus minta arahan kepada Bari Lampung, kepada seluruh tim seperti Bari Lampung. Bahkan guru tersebut bukan hanya yaitu orang tua, tapi walaupun anak-anak tapi pemikiran ilmunya tinggi di atas kita, itu merupakan guru.
dan guru tersebut harus digugu dan ditiru. Jangan sampai ada sebuah bahasa guru kencing berdiri, anak dia tidak punya patokan. Kemudian gurunya seperti itu, sudah pasti ada anak buahnya ini atau murid-murid itu akan melihat gurunya. Contoh Bari Lampung ya, kalau Bari Lampung sosok tokoh, sosok guru yang perlu kita tiru dan gugu karena kepribadiannya. Benar, kepribadian Bang Rey itu sangat langka. Sangat langka diketemukan untuk saat ini, benar Muslimun. Nah itu tadi Muslimun. Jadi sama-sama kita belajar, kita menuntut ilmu itu jangan sampai jemu, jangan sampai bosan dimanapun kita berada. Terus dan selalu banyak-banyak beristighfar, karena dengan istighfar tersebut akan mengikis sedikit demi sedikit segala dosa-dosa kita, baik disengaja maupun tidak sengaja. Karena ada seseorang ini beranggapan apakah dosa saya akan diampuni oleh Allah karena begitu besarnya dosa saya, setinggi gunungnya dosa saya, seluas lautannya dosa saya. Jangan putus asa. Itulah yang dipikirkan. Nah, pemikiran seperti itu selalu muncul. Nah itu tadi maksudnya. Jadi terus tekadkan bulat, kuatkan hati kita untuk kita melangkah demi melangkah, tapi melangkah untuk sebuah hal-hal kebenaran. Kita berusaha mencari rezeki, jangan dengan cara yang halal. Yang haram kita tinggalkan, yang halal kita cari. Karena kebanyakan sekarang kan hati, mau halal, mau haram, yang penting dihantam. Jangan. Kita harus bisa memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau itu tuh memang baik untuk diri kita, kita ambil. Tapi kalau itu memang buruk, kita abaikan, kita buang saja. Karena bagaimanapun kita ini harus berusaha mencari selalu. Kata saya itu bisa saja. Maksudnya? Keburukan kami ini kalau lama-lama mungkin bisa saya hilang gitu. Iya, saya yakin itu. Zikir itu. Benar. Dengan zikir, dengan istighfar, ya kan? Kita sangat yakin meskipun bahwa kita ini selalu akan diampuni segala dosa-dosa kita, baik disengaja maupun tidak sengaja, baik dosa yang tampak maupun dosa yang tidak tampak. Subhanallah. Kita harus punya patokan, punya pedoman, dan juga jangan sampai kita hidup ini karena mentang-mentang miskin tidak tahan dengan ujian tersebut. Terkadang orang kaya pun diuji. Sewaktu diberikan rezeki amanah dari Allah Subhanahu wa taala, mampukah kekayaannya itu diberikan ke hal-hal yang amat sangat berguna untuk anak-anak yatim piatu, ke masjid, ke panti jompo, janda-janda tua. Untuk orang yang miskin pun diuji, meskipun kami ini Bung aja dari kecil mungkin sudah terdidik mencari uang yang tidak halal. Iya. Jadi untuk saat ini mungkin seandainya kami ini bertobat Bung, kami itu merasa bingung juga Bung. Bingung masuk dirimu bagaimana? Untuk berjalan hidup diri sendiri, untuk mencari nafkah untuk diri sendiri. Kami dari kecil sudah dididik untuk berjalan keras. Meskipun ya, rezeki seorang manusia tidak menciptakan. Jadi kita jangan melihat ke atas, boleh melihat ke atas untuk menuntut semangat kita ya. Tapi banyak-banyaklah kita melihat ke bawah. Kata kita susah, kata kita miskin. Ternyata di bawah kita masih banyak orang yang lebih susah dari kita, meskipun mereka hidup walaupun dengan cara mengamen,
walaupun makan sisa-sisa orang, tidur di kolong jembatan. Mereka mau jalani, karena itu takdir. Seperti ada jualan madu gitu. Nah, itu Bulaga jualan madu. Nanti juga Bos Gimo nanti kan diberikan perintah pada orang-orang Lampung untuk jualan madu. Walaupun dapat 1, walaupun dapat 10.000 untuk kita sendiri, asal halal dan barokah. Nikmatnya tiada terhingga, tiada tara meskipun daripada emas-emas batangan ya, daripada banyak sekali uang yang kita peroleh dolar-dolar ya. Tapi kalau tidak barokah, tidak akan pernah nikmat. Selalu dan selalu rasa dosa dan rasa bersalah itu akan mengejar-ngejar kita. Tidak ada nyaman dan tentram di sini. Nah itu sahabat-sahabat semua, sekali lagi sahabat-sahabat semua, apabila sahabat-sahabat semua pusing kemana langkah akan mencari obat yang selama ini menjangkiti sahabat-sahabat semua, linu, rematik, asam urat, lemah, loyo, tiada berdaya, tiada bertenaga, maka madu Lampung ini, madu sialan, madu hutan belantara, madu yang sangat langka ini sebagai solusi dan jalan terbaik. Kemana Bulaga bisa menghubungi? Ke nomor WhatsApp Bulaga bisa, ke Bade Lampung, ke Pusaka BRL, ke Kodam BRL dan lain-lainnya. Kalau sahabat-sahabat pengen untuk memiliki madu ini, silakan. Sekali lagi hubungi Bade Lampung, bisa menghubungi Bulaga. Nomor WhatsApp Bulaga berapa Bulaga? Nomor WhatsApp Bulaga ke 0895 3394 59176. Bulaga ulangi. Silakan hubungi nomor WhatsApp Bulaga ataupun Pusaka BRL, Kodam BRL, Bang Rio dan tim-tim seperti yang lain. Bisa Anda hubungi. Tapi saat ada yang menanyakan nomor WhatsApp Bulaga berapa, itulah 0895 3394 59176. Beli 100.000. Tapi kalau sahabat-sahabat beli 2 botol madu ini, mendapatkan 2 botol garam asma. Dan seterusnya sahabat-sahabat semua. Subhanallah, murah Bulaga, memang murah sahabat-sahabat semua. Tapi itu semua kita hanya bisa berikhtiar, berusaha, karena pada hakikatnya yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mempercayai suatu benda yang tanpa kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua, dengan kita berdoa kepada Allah, kita senantiasa dijauhkan dari segala hal penyakit, dari segala hal berbahaya, dari segala hal bala dan bencana sahabat-sahabat semua. Dan kami akan terus dan selalu mendoakan, tiada jemu dan bosan, akan terus mendoakan para sahabat semua. Mudah-mudahan saat ini beserta keluarga besarnya dalam keadaan sehat walafiat lahir batin jasmani dan rohani, dalam keadaan selamat dunia dan akhirat, dimudahkan dalam segala urusan, dilancarkan rezekinya. Dan apabila sahabat-sahabat beserta keluarga besar saat ini sedang dalam keadaan sakit, akan cepat disembuhkan, diangkat segala penyakitnya oleh Allah. Dan tentunya kami selalu berharap dan berdoa bisa berbahagia bersama-sama dan di tengah-tengah keluarga tercintanya. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, terima kasih atas segala doanya, terima kasih atas segala syukurnya, perhatiannya, serta selalu hadir untuk mendoakan Bade Lampung dan seluruh tim spiritualnya. Sebelum Bulaga tutup, dirikan sholat, perbanyak salawat. Boleh zaman berganti, namun akidah kita tidak boleh mati. Boleh zaman berubah, tapi yakinlah dengan keimanan, dengan keislaman, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat menutup mata untuk selamanya. Janganlah sampai goyah. Kami akhiri, usikum wa nafsi wa iyai bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.